Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Neraka merupakan balasan untuk manusia yang dalam hidupnya tidak sama sekali mengenal Tuhan, melakukan keburukan dan tidak pernah berbuat kebaikan. Bisa dikatakan bahwa kelak yang ada hanya siksaan yang pedih, yang seluruh makhluk tidak akan sanggup menahan siksaan itu. Siksaan yang sungguh akan berbeda dengan siksaan di dunia. Apakah kita akan kekal di neraka? Ataukah kita punya kesempatan untuk berada di surga? Yuk simak video ini sampai selesai dan jangan lupa like dan subscribe. Selama ini kita mendefinisikan neraka sebagai tempat di mana manusia yang ingkar kepada Allah disiksa sangat pedih. Neraka merupakan tahapan setelah manusia melalui penimbangan amal baik. Ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim lalu terjatuh, maka diinterpretasikan akan masuk neraka, dan yang berhasil melewatinya akan masuk surga. Lantas bagaimana dengan kita yang mungkin dalam kehidupan tidak 100% melakukan kebaikan dan mungkin juga tidak 100% berbuat jahat, bahkan ingkar kepada Allah? Meski bisa dikatakan bahwa iman kita hanyalah sebatas KTP, tidak berbuat layaknya manusia soleh. Kadang beribadah dan kadang lalai dalam ibadah karena kesibukan untuk mencari nafkah atau kegiatan duniawi lainnya. Padahal Allah sangat mempermudah manusia untuk hidup. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Tuhannya, Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah menetapkan nilai kebaikan dan kejahatan. Kemudian dia menjelaskannya, maka barang siapa berniat mengerjakan kebaikan tetapi tidak dikerjakannya, Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jika ia berniat untuk berbuat kebaikan lalu ia mengerjakannya, Allah mencatatnya sebagai 10-700 kali kebaikan atau lebih banyak lagi. Jika ia berniat melakukan kejahatan tetapi ia tidak mengerjakannya, Allah mencatatkan padanya satu kebaikan yang sempurna. Jika ia berniat melakukan kejahatan lalu dikerjakannya, Allah mencatatnya sebagai satu kejahatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahihnya nomor 6491. Sederhananya, kita akan paham bahwa inilah kemudahan Allah untuk hambanya. Bersyukurlah kita sebagai manusia dan khususnya sebagai muslim. Cukup hanya memiliki niat untuk berbuat baik saja sudah tercatat sebagai kebaikan. Terdapat pula dalam hadis lain, setiap muslim punya sedekah. Mereka, para sahabat bertanya, sekalipun dia tidak melakukannya? Rasul Muhammad SAW bersabda, hendaklah dia mengurungkan niat jahatnya, maka hal itu menjadi sedekah bagi dirinya. Riwayat Bukhari dalam kitab Adab. Dalam kehidupan duniawi saja, kita sudah diberikan kemudahan yang sangat luar biasa. Ini merupakan keutamaan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Namun, tentu hadis-hadis tersebut akan berlaku dan akan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki iman di hatinya. Jika tidak memiliki iman, niscaya akan mengacuhkannya, bahkan mungkin saja secara ekstrim akan menganggapnya tahayul, seperti anggapan orang-orang terdahulu yang ingkar terhadap seruan para nabi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya nomor 183 dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi SAW bersabda, ketika orang-orang mukmin selamat dari neraka, demi jiwaku yang ada di tangannya, ada seorang di antara kalian yang paling semangat menuntut kepada Allah mendatangkan kebenaran dari kalangan orang mukmin yang masih di neraka. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, mereka dahulu berpuasa, sholat, dan haji bersama kami. Dikatakan kepada mereka, keluarkan orang yang Anda kenal, maka diharamkan gambar mereka dari neraka. Maka banyak sekali makhluk yang dikeluarkan dari neraka yang telah dilalap api neraka sampai setengah kali dan sampai kedua lututnya. Kemudian mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, sudah tidak ada lagi orang yang telah Engkau perintahkan kepada kami. Allah berfirman, kembalilah, siapa saja yang kamu dapatkan di hatinya seberat dinar dari kebaikan, maka keluarkan dia. Banyak sekali makhluk yang dikeluarkan. Kemudian mereka berkata, wahai Tuhan kami, sudah tidak ada lagi orang yang telah Engkau perintahkan.
Allah berfirman, "Kembalilah, siapa saja yang kamu dapatkan di hatinya seberat setengah dinar dari kebaikan, maka keluarkan dia." Maka banyak sekali makhluk yang dikeluarkan. Kemudian mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, sudah tidak ada lagi orang yang telah Engkau perintahkan." Allah berfirman, "Kembalilah, siapa saja yang kamu dapatkan di hatinya seberat zarah dari kebaikan, maka keluarkan dia." Maka banyak sekali makhluk yang dikeluarkan. Kemudian mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, sudah tidak ada lagi orang yang berbuat kebaikan." Dan Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Kalau sekiranya kamu semua tidak mempercayaiku dengan hadis ini, maka bacalah ayat ini. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah, dan jika ada kebaikan sebesar zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 40. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, "Para malaikat telah memberikan syafaat, para nabi telah memberikan syafaat, orang-orang mukmin telah memberikan syafaat. Tidak tersisa kecuali yang maha memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang dikasihani." Pemaknaan muncul bahwa ketika manusia selama hidupnya mengucap la ilaha illallah dengan penuh keyakinan yang tentu muncul tidak serta-merta tanpa pengetahuan yang dalam akan kalimat tersebut. Ketauhidan yang ditempuh dengan pencarian kebenaran, proses yang panjang dan tidak mudah untuk menempuh atau mendapatkan kemudahan itu. Janganlah ragu ketika kita sedang menempuh suatu perjalanan, mencari ilmu dan mencari letak kebenaran atas tauhid kita kepada Allah. Karena penghujung perjalanan kita akan disuguhkan kemudahan yang amat dahsyat. Bahkan surga akan menjadi tempat terakhir yang kita kunjungi tatkala proses pencarian kebenaran itu usai. Dari sisi inilah agama berbicara atau menyampaikan ajaran tentang kemudahan dan kenikmatan bagi umat muslim. Sisi untuk menghibur kita agar termotivasi mengucap la ilaha illallah serta dibarengi dengan niat-niat untuk berbuat baik. Sedang masih ada sisi lain, sisi di mana kita hidup sebagai makhluk sosial dengan beberapa tanggung jawab lainnya. Hidup yang harus kita tempuh dengan realitas yang ada, kerja, berinteraksi, dan beribadah. Dimensi yang lengkap untuk kita lalui sebagai manusia yang menghadapi tantangan akhir zaman. Hidup berliku di tengah perkembangan zaman, menekan kita untuk hidup di atas moral. Sepertinya hidup mudah hanya jika melalui untaian kalimat. Sejatinya hidup yang kita lalui tidak demikian, kan? Ketidakdemikian itu kiranya muncul karena kegelisahan kita dalam menjalaninya. Kegelisahan yang juga muncul karena dimensi kita sebagai makhluk sosial atau makhluk materialis. Hidup yang harus dipenuhi, lingkup ekonomi menjadi salah satu tantangan. Andai saja pola kehidupan ini berjalan secara menyeluruh, dalam arti individu menjalankan peranannya, masyarakat menjalankan perannya, dan pemerintah menjalankan perannya, mungkin saja kesejahteraan akan tercipta sehingga tantangan hidup saat ini tidak begitu terasa, dan pada akhirnya segala kemudahan yang ditawarkan di atas terlihat sedikit mudah bagi kita. Tapi tidak dipungkiri, ada sebagian manusia dengan keadaan tertekan secara materi mampu bertahan dan tetap berjalan atas kemudahan hidup dari Allah yang tercantum dalam beberapa hadis tadi. Setidaknya ada persekian detik bagi kita untuk mengucap la ilaha illallah dan berniat untuk berbuat baik kepada manusia lainnya, karena hidup akan penuh dengan misteri, tantangan dan kedinamisan dalam berbagai hal. Keberhasilan dan pencapaian duniawi atau ukhrawi itu tergantung diri kita. Dari sisi mana kita memandang dan berbuat atau memulainya. Yang jelas, manusia itu harus berpikir, beriman, dan beramal. Tidak salah bagi orang yang 80% untuk bekerja, 10% mencari ilmu, dan 10% untuk beramal. Bahkan apabila poin mencari ilmu dan beramalnya hanya 1% saja, itu tidak masalah. Ada pula pendapat bahwa semua umat Nabi Muhammad SAW akan masuk surga, seperti pada hadis berikut.
Setiap umatku akan masuk surga, kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Ada seseorang yang bertanya, siapakah orang yang enggan tersebut wahai Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa mentaatiku akan masuk surga. Barang siapa tidak taat kepadaku, sungguh dia orang yang enggan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Implementasi sederhananya ada pada kalimat syahadat. Mungkin saja selama kita memiliki keyakinan dalam hati tentang bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, Nabi terakhir, sebagai alasan Allah menciptakan alam semesta ini, serta sebagai akal mustafa dan sebagai manifestasi hakim pemberi syafaat kelak di yaumil akhir, maka mungkin saja kita secara klaim termasuk sebagai umat beliau, dan itu menjadi peluang kita mendapatkan tiket masuk surga kelak. Meskipun masih banyak faktor pendukung lain agar kita termasuk umat Nabi dan mendapat syafaatul uzma sebagai tiketnya. Terlepas dari berbagai pendapat atau perbedaan dari pemaknaan beberapa hadis tersebut, sementara kita hiraukan terlebih dahulu dan mulai untuk meniatkan untuk berbuat baik. Lebih bagus jika kita fokus berbuat baik untuk membangun hubungan manusia dengan manusia. Jadi, jika kita pertanyakan ulang, apakah kita selamat dari neraka dan memiliki kesempatan masuk surga? Jelas, itu belum tentu. Kita tidak punya hak untuk memberikan jawaban atas hal itu, karena saya kira hanya Rasul Muhammad SAW manusia yang berhak menentukan itu semua. Mungkin kita pernah mendengar kisah tentang Nuaiman bin Amru bin Rafa'ah, seorang yang dikatakan dalam riwayat seorang pemabuk. Namun, ia dikatakan beberapa kali mengikuti perang dan sering menghibur Rasul Muhammad SAW. Karena kedua hal kebaikan itulah ia dikatakan oleh sang Rasul akan masuk surga dengan tertawa. Kita garis bawahi, pertama, yang berhak menentukan seseorang dari kalangan manusia memasuki surga atau mengetahui seseorang akan masuk surga adalah sang Rasul, karena kemuliaannya adalah sebagai makhluk paling dekat dengan Allah, sebagai Nur Muhammad, dan sebagai akal Mustafa. Kedua, kisah tersebut memberikan gambaran kehidupan yang bercampurnya antara amalan dan perbuatan dosa. Bisa dibilang, dua amalan itu menjadi tiketnya untuk masuk surga, melakukan kebaikan, dan poin pentingnya, Nuaiman bukan termasuk orang yang menentang sang Rasul. Kisah tersebut jangan kita ambil kesimpulan bahwa setiap manusia yang berbuat dosa selama ia pernah melakukan kebaikan akan masuk surga. Namun, sebagai gambaran bentuk kasih sayang sang Rasul kepada umatnya agar mudah memasuki surga dengan berbuat baik, dan alangkah baiknya tanpa dibarengi dengan perbuatan dosa. Selama dosa itu bukan termasuk pada dosa besar atau bahkan tak ada ampunan atas perbuatan dosa tersebut, kemungkinan masih terdapat kesempatan untuk mendapat syafaatul uzma dan terselamatkan dari neraka. Dikatakan bahwa dosa besar itu adalah menyekutukan Allah dan membunuh sesama muslim. Begitu kompleks interpretasi dari hadis-hadis tersebut. Namun setidaknya kita memetik pemahaman bahwa setiap perbuatan baik atau buruk akan mendapat balasan. Terkhusus pada perbuatan baik yang dilakukan akan berlipat balasannya. Lipatan balasan ini menjadi bekal untuk menambah beban berat timbangan amal kita kelak. Dan inilah bentuk kasih sayang Allah pada makhluknya serta kasih sayang Rasul pada umatnya. Demikian pembahasan dalam video ini. Semoga kita bisa terus berniat untuk berbuat baik dan melaksanakan niat tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum.